I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello Indonesia. I hope all of you are in perfect conditions. Saya harap semuanya yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Okay, today we are gonna talk or today we are gonna discuss about some lyrics in the latest hit of Weird Genius. Kita akan bicarakan salah satu lirik atau bait dalam lagu Weird Genius, yaitu tentu saja apa? Yap, Lati, ya. Okay. As an English teacher, of course, I'm gonna see it through the perspective of English. Sebagai guru bahasa Inggris, saya akan melihatnya dalam perspektif bahasa Inggris, bukan perspektif yang lain-lain ya. Apalagi ada yang menerjemahkan kepada pemuja setan segala macam ya. No, I'm not gonna talk about it, okay? Okay, nah. Jadi lirik lagu yang ini loh. Dua bait pertama. I was born a fool, broken all the rules. Ya, lagu yang itu. Kalau dilihat terjemahan liriknya ya, bagi yang penggemar lagu Lati, yang ingin tahu liriknya, pasti ada mencari liriknya di Google atau di YouTube sendiri ya. Itu terjemahannya adalah, I was born a fool, saya dilahirkan sebagai orang yang bodoh, saya dilahirkan sebagai orang yang tidak tahu apa pun juga. Kemudian broken all the rules, melanggar semua peraturan. Nah, di sana letak yang ingin saya bicarakan. I was born a fool, saya dilahirkan, born a fool, dilahirkan sebagai seorang yang bodoh, benar. Broken all the rules, kalau diterjemahkan sebagai menghancurkan semua peraturan, no, bukan itu. Karena kalau broken all the rules, broken itu di sana diterjemahkan sebagai dalam bentuk pasif, jadi dihancurkan semua peraturan gitu. Bisa sih dalam bentuk aktif, yaitu I have broken the rules ya, I have broken the rules. Tapi kalau secara makna sebuah lagu ya, kalau di awalnya dimulai dengan temanya dalam bentuk past tense, jadi harus paralel ya, kan I was born ya, I was born a fool. Jadi dulu saya dilahirkan sebagai seorang yang bodoh. Berarti dulu juga saya menghancurkan semua peraturan yang ada. Jadi bukan I broken. Jadi harusnya adalah I broke all the rules gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita bicarakan lagi ya. Oke, let's discuss it. Oke. Let's get started. Verb itu adalah kata kerja terbagi atas 3 dalam bahasa Inggris. Yang pertama, verb 1, verb 2, dan verb 3 ya. Verb 1 dipakai untuk hal-hal yang biasa saja, kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Kayak matahari tenggelam, aku pergi ke sekolah, aku minum dan segala macam, itu dalam bentuk biasa, itu pengertian biasanya ya. Berarti misalnya I drink, berarti kemudian I work, I love, I bear, I brag, I see, dan lain-lain. Ya, itu bentuk biasa. Misalnya, aku bekerja tiap hari, berarti I work every day. Aku selalu mencintaimu, I always love you, gitu. Nah, verb 2 itu dipakai untuk masa lampau. Nah, bedanya antara verb 1 dan verb 2 adalah, kalau verb 1 itu memang apa adanya ya, polos, nggak ditambah dengan apapun juga. Kalau verb 2 udah ditambah dengan ed, tambah dengan ed. Jadi work menjadi worked tambah ed. Nah, jadi artinya udah beda ya maknanya ya. Jadi kalau ini sama-sama bekerja, tapi kalau bekerja tiap hari work, kalau bekerjanya kemarin berarti worked, kalau bekerjanya tadi malam berarti worked, kalau bekerjanya 2 tahun yang lalu berarti worked. Saya selalu mencintaimu berarti love, mencintaimu tiap hari berarti love, sering mencintaimu love ya. Tapi kalau mencintaimu 2 tahun yang lalu berarti loved, mencintaimu tadi malam berarti loved gitu. Cukup ditambahkan dengan ed. Nah, apakah semuanya ditambah dengan ed? Enggak juga ya. Banyak sih, lebih banyak yang ditambahkan dengan ed. Disebut dengan regular verb. Nah, ini namanya irregular. Irregular ini tidak beraturan. Jadi, untuk menjadikannya verb 2 tidak ditambahkan dengan ed. Misalnya bear. Ya, bear. Jadi, bear-nya menjadi bared. Bukan ya. Jadi, bear. Jadi, kemudian jadi bear. Nah, jadi kalau bear, kalau ini melahirkan, kalau melahirkannya tadi malam, sudah bukan lagi bear, tapi bore gitu. Tiap hari wanita Indonesia melahirkan, berarti bear, gitu, bear. Kalau melahirkannya kemarin, berarti bore, gitu. Sama dengan ini ya, brag, itu menghancurkan atau melanggar. Kalau melanggarnya kemarin, berarti broke, gitu. Aku melihatmu tiap hari, yang mana kita pakai? Si atau so? Ini artinya sama-sama, ini melihat. Tapi kalau tiap hari apa? Si atau so? Ya. Ya, benar, si. Nah, kalau melihatnya tadi malam, berarti so, gitu. Dan lain-lain ya, misalnya eat ya, makan. Jadi kalau makan tiap hari,
Saya makan 3 kali sehari, berarti I eat 3 times a day. Jadi sini eat. Jadi kalau saya makannya kemarin bukan lagi eat, tapi adalah ate gitu. Dan ini tidak beraturan gitu ya. Ini kenapa bisa jadi border jadi beer? Nah, itu dan tidak bisa beraturan. Ini harus dihafalkan gitu, harus diketahui. Ini dalam bentuk lampau. Oke, nah sekarang kita kembali ke verb 3. Nah, verb 3 ini sebetulnya dalam bentuk perfect ya. Perfect, tapi saya nggak ingin fokus pada perfect ya. Takut nanti apa ya, tambah pusing dan segala macam ya, terlalu banyak untuk dalam satu sesi yang cuma beberapa menit itu di kepala Anda yang ada di rumah. Jadi saya fokus kepada, karena tadi lirik latih ya, jadi saya fokus penggunaan verb 3 dalam kalimat pasif. Jadi salah satunya verb 3 ini digunakan dalam kalimat pasif gitu. Worked yesterday gitu. Jadi ini dalam bentuk pasif ya. Is worked, loved, saya mencintaimu, aku mencintaimu, I love you. I love you. Nah, kalau aku mencintaimu tadi malam, aku mencintaimu tadi malam gak aneh juga ya, maknanya gak aneh ya. Oke, aku mencintaimu 2 tahun yang lalu, berarti I loved you 2 years ago gitu. Kalau aku dicintai olehmu, pasif ya. I am loved by you. Jadi pasif kalau dalam bahasa Indonesia ditandai dengan di ya. Berarti jadi bekerja, pasifnya dikerjakan, mencintai aktif. Kalau pasifnya dicintai, melahirkan itu aktif. Kalau dilahirkan jadinya pasif gitu. Kalau melanggar itu aktif. Jadi kalau dilanggar itu pasif. Jadi ini artinya adalah worked dikerjakan, loved dicintai, born dilahirkan, broken dihancurkan, seen dilihat gitu ya. Nah, tapi harusnya kalau dalam kalimat pasif, ini bisa dilihat dalam video saya yang sebelumnya ya, tentang kalimat pasif, itu lumayan diulas tuntas tentang yang dasarnya kalimat pasif ya, walaupun belum keseluruhannya. Itu pakai to be ya, berarti kalau kalimatnya pakai to be. Nah, kalau dalam puisi atau judul film tidak mengapa ya kalau subjeknya dihilangkan. Kalau subjeknya dihilangkan langsung aja ke katanya ini. Misalnya apa ya? Oh, hancur berkeping-keping, berarti broken into pieces gitu. Apa misalnya ya, dilihat oleh seseorang gitu ya, seen by someone gitu ya. Jadi ini dalam bentuk apa, pemakaiannya verb 3 dalam bentuk pasif. Nah, kembali lagi ke lirik dari Lati tadi adalah I was born a fool. I was born a fool. Berarti terjemahnya benar. Pasif ya, berarti saya dilahirkan, born. Bukan bore ya, tapi born. I was born a fool. Saya dilahirkan sebagai seorang yang bodoh yang tidak tahu apapun juga ya. Semua kita dilahirkan seperti itu loh. Every one of us was born a fool ya. Jadi setiap kita dilahirkan dalam keadaan bodoh ya kan. Nah, berikut adalah lirik yang kedua adalah broken all the rules. Nah, ini permasalahannya. Kalau broken all the rules, ini artinya dihancurkan oleh peraturan-peraturan. Saya kira mungkin yang dimaksudkan oleh lagu ini adalah I was born a fool, kemudian broke all the rules. Jadi bukan broken, saya dilahirkan, I was born a fool, saya dilahirkan sebagai seorang yang bodoh, kemudian karena kebodohan saya, ketidaktahuan saya, kemudian I broke all the rules, saya melanggar semua peraturan yang ada. Jadi bukan broken, broke all the rules, menghancurkan atau melanggar semua aturan. Jadi kalau broken all the rules, kurang nyambung jadinya ya kan? Nah, oke. Mungkin ada salah satu kemungkinannya lagi adalah I have broken all the rules ya. Tapi kalau I was born, biasanya dalam lirik Lati itu kalau dalam memakai past tense ya, keadaannya dalam memakai past tense, peristiwanya dalam bentuk past tense, berarti semuanya biasanya dalam bentuk paralel ya. Kalau have broken itu sudah beda cerita, bukan lagi dalam bentuk past tense gitu. Nah, jadi tapi gini juga, namanya juga lirik ya. Jadi kalau lagu dan segala macam, puisi, dan itu biasanya tidak terlalu ikut pakem grammar juga. Jadi ini yang semestinya butuh klarifikasi juga dan konfirmasi dari With Genius itu sendiri. Jadi jangan lupa nanti ya di like dan subscribe, kemudian di share, dibagi sebanyak-banyaknya hingga sampai ke telinga With Genius. Jadi ini bisa diklarifikasi dan dikonfirmasi kembali. Apakah Lati di sini atau With Genius di sini melakukan hilaf dalam penempatan kata, ya harusnya broke bukan broken, atau memang makna yang lain gitu ya, atau bisa juga I have broken, atau makna yang lain, atau namanya juga bahasa puisi ya, kalau lagu itu kan jadi agak bebas. Jadi kita butuh konfirmasi dari
with genius dalam hal ini. Oke, tapi dalam sudut pandang bahasa Inggris, beginilah adanya. I was born a fool, broke all the rules. Tapi bagi Anda yang ingin menyanyikannya, nyanyikan sebagaimana, jangan broke all the rules ya. Kalau nyanyikan atau mengcovernya tetap mengacu kepada lagu yang aslinya ya. Kita harus menghormati liriknya karena makna dan tata bahasanya itu juga tergantung dari pencipta lagu itu sendiri. So, give respect. Jadi jangan diubah-ubah, tetap apa adanya dan langsung dibilang ini adalah cover lagu Lati dan segala macam. Oke. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi apa ya? Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Dan keep practicing English. You know, keep on doing what you do. Jadi tetap melakukan apa yang Anda lakukan, mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, seperti lagu Lati ini ya. Itu bagus sekali untuk didengarkan, karena juga produk dalam negeri ya. Lagu produk dalam negeri, tapi berbahasa Inggris. Oh, ini sangat bagus untuk pembelajar bahasa Inggris. Oke? Dan nonton-nonton YouTube atau video yang berbahasa Inggris lainnya. Jadi untuk membuat menambah kosakata dan to make your English better. Oke? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. See you soon and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.